Kapan makmum mengucapkan salam? Nah, ini kadang-kadang kan ada pertanyaan. Pirana salam makmum sini? Disunnahkan lil makmum alla yusallima illa ba'da faragil imam min taslimataihi. Jadi makmum menunggu imam selesai dari 2 salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum mengikuti. Disunnahkan seperti itu. Apabila menyalahi sunnah, misalnya tidak sesuai dengan sunnah, apakah batal sembahyang? Tidak batal karena sunnah. Misalnya imam salam sebelah kanan, makmum tiba-tiba ikut salam sebelah kanan, tetap sah sembahyang. Tapi menyalahi sunnah. Dia mau pahala sunnah. Wa yalbathul imamu sa'atan ba'dama yafragu minas salami. Setelah selesai salam, imam diam sejenak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani itu kadar diam sejenaknya itu ketika membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala tayadzal jalali wal ikram. Kalau dalam ajaran Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, tidak merubah kedudukan bahasa. Diam sejenak sini maksudnya tidak berubah kedudukan dari tahiyat akhir. Kan kita diajarkan setelah salam asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim Allahumma dzib anil hamma wal. Kemudian membaca istighfar dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ukurannya seperti itu. Dia tidak berubah kedudukan. Nah, berkata Syekhul Islam maksudnya Zakaria Al-Ansari, ketika membaca doa afdalnya imam sini ja'ala yaminahu ilaihim wa yasarahu ilal mihrab, menghadap ke sebelah kanan. Sebelah kanan bahu imam menghadap kepada jamaah, sebelah kirinya menghadap kepada mihrab. Disunahkan, afdalnya seperti itu. Beda hal ketika kita sholat di Masjid Nabawi, terbalik kedudukannya. Yang sebelah kanan kita hadapkan kepada Nabi SAW karena ta'adduban, untuk menunjukkan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Wala yaltafit in kana khalfahu nisaun. Jangan menoleh-noleh imam kalau ada jamaah yang perempuan. Liyan sorifna awalan. Nah, jadi sholat berjamaah untuk perempuan disunnahkan pulang lebih awal. Lebih awal lebih baik. Setelah selesai imam salam, jamaah sinina afdolnya pulang lebih dulu. Tujuannya apa? Mencegah adanya ikhtilat. Ikhtilat sini maksudnya bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Kecuali arak satir nih, arak hijab, arak pemisah, tidak apa-apa zikir dulu, doa dulu. Tapi ketika tidak ada satir, tidak ada hijab, lebih baik pulang lebih dulu. Karena itu bisa masuk ke dalam ikhtilat. Wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakumal imamu. Tidak boleh makmum berdiri sebelum berdirinya imam. Kecuali orang-orang yang zal hajah, yang punya hajat. Misal wah kebelet, wah li ujung, maka boleh meninggalkan majelis, boleh meninggalkan jamaah. Ada hajat yang lain untuk menafkahi keluarga dan istri, boleh didahulukan. Ada tamu di rumah, boleh didahulukan. Karena itu juga ada fadilah sunnahnya, ada keutamaan sunnahnya. Tapi mundinara hajat lebih baik duduk bersama imam. Karena makruh tanpa hajat bangun dari majelis sholat itu sebelum berdirinya imam. Wa yansariful imamu haitsu syaa an yaminihi aw shimalihi. Dan imam itu boleh keluar dari tempat
salatnya itu baik dari kanan atau sebelah kiri. Wal yamin ahabbu ilayya. Keluar dari sisi kanannya itu lebih afdal. Wala yakhussul imamu nafsahu bid-du'ai fi kunutis subhi. Imam tidak boleh mengkhususkan bacaan doanya ketika kunut. Jadi hendaknya berucap Allahumma hdini. Itu mengkhususkan Allah berikan petunjuk kepada aku. Ketika berjamaah hendak terkanggo mengkhususkan doa. Harus sifatnya umum Allahumma hdina. Wa yajharu bihi wa yu'amminul qaumu dan diaminkan oleh makmum. Wala yarfa'una aydiyahum idh lam yathbut dzalika fil akhbar. Ini arah ikhtilaf. Dalam pandangan Imam Ghazali tidak perlu mengangkat tangan ketika membaca kunut. Tidak perlu mengangkat tangan. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip pendapat lain yang lebih sahih menurut beliau, disunnahkan raf'ul yadain, mengangkat tangan. Jadi dek terganggu menyamakan bacaan kunut dengan bacaan doa yang lain di dalam sholat. Contohnya doa tasyahud akhir. Tasyahud akhir dek tak perlu ngangkat ime, karena ime sini wahara tugasnya diletakkan di antara di paha kanan dan paha kiri. Jadi dek tak perlu ngangkat tangan untuk berdoa. Beda dengan doa kunut, itu disunnahkan untuk raf'al yadain, untuk mengangkat kedua tangan. Yang masih ikhtilaf adalah selesai baca selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apakah ngusap mua apa ndik? Ngusap mua kanggo, ndik ngusap mua kanggo. Tapi afdolnya ndik na perlu ngusap mua karena ndik na tambah gerakan salat. Terutama misalnya arah doa tolak bala. Allahumma kshif anna minal bala, Allahumma srif anna minal bala, Allahumma dafa anna minal bala. Imas ini biasanya dibalik. Doa tolak bala nek nengeni lagu aneh. Tujuannya apa? Untuk melambangkan kita nolak bala. Mun ini kan ngendeng kita. Nolak bala itu nolak. Oke. Jadi sunnah untuk mengangkat tangan ketika membaca kunut. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal kunuti min qauli innaka taqdi wa la yuqda alai. Jadi imam berhenti mengaminkan ketika bacaan innaka taqdi wa la yuqda alai. Tapi makmum itu tetap ikut membaca. Jadi imam membaca doa kunut, makmum mengaminkan sampai bacaan innaka taqdi wa la yuqda alai. Pada bacaan fa innaka taqdi sini makmum ikut membaca. Wala yakiful ma'mumu wahdahu bal yadkhulu fis saffi. Ini arah perbedaan. Jangan makmum sini berdiri mesak. Misalnya saf pertama masih arah kosong. Makmum sini memilih saf kedua dan berdiri sendirian. Ini dena kanggo. Penuhi dulu saf yang ada di depan. Misalnya keadaan mesakna memang mesakna saf pertama wah penuh, tarik satu orang untuk berdiri bersamanya di saf kedua. Jadi ndek nak kanggo. Bahkan mazhab si lain lebih keras, batal sembahyang mun mesakna jadi saf. Harus arak dengan si lain, awek dengan si lain. Bal yadkhulu fis safi au yajurru ila nafsihi ghairihi, menarik yang lain untuk bersama dengannya. Wala yambagi lil ma'mumi ay yataqaddama 'alal imami fi af'alihi. La yambagi dekna kanggo makmum sini ay yataqaddama, mendahului gerakan imam fi af'alihi, dalam gerakan-gerakannya, au yusawihi, atau menyamai gerakan imam. Bal yambagi ayyata akhara anhu, tapi lebih diutamakan seorang makmum itu beradab kepada imam dengan mengakhirkan gerakan. Bagaimana caranya? Imam juga harus pengertian terhadap makmum. Misalnya gerakan iktidal. Bagaimana caranya makmum tidak mendahului imam?
Imam harus menyesuaikan bacaan sini sebagai tanda berganti gerakan sembahyang. Atene bingung makmum.